wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat niyatuhul akhirah jama'allahu samlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa tadhu dunya raghimah. Wa man kanat niyatuhud dunya farakallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya ila ma kutiba lah. Kepada Ketua Pengurus Masjid Al-Munawwarah yang kami muliakan dan segenap pengurus alim ulama yang kami muliakan, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah, inayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, sehingga asbab nikmat tersebut hadirin diri kita mudah untuk menunaikan aktivitas kita sehari-hari, baik dalam hal urusan duniawi, urusan mencari nafkah, maupun dalam hal urusan ukhrawi, menyiapkan daripada bekal kehidupan kita yang abadi, bekal untuk mendapatkan daripada kejayaan kemuliaan hidup setelah mati, yakni bekal untuk mendapatkan kehidupan yang hakiki, yang baik, yang bahagia, yang sukses. Tidak ada jalan lain melainkan dengan iman dan amal. Ketika seseorang itu senantiasa memperbaiki iman dan amal, maka nanti akan jaya, akan sukses. Karena Nabi telah menyampaikan kepada para sahabat pada waktu itu, jadidu imanakum, perbaikilah iman-iman kalian. Padahal di dalamnya ada Abu Bakar Siddiq, di dalamnya ada Umar, di dalamnya ada Utsman, ada Ali, dan ada sahabat-sahabat yang lainnya yang kalau ditampakkan surga dan neraka sudah nggak bisa naik lagi imannya. Itu Nabi sampaikan kepada sahabat-sahabat, jadidu imanakum, perbaiki iman-iman kalian. Artinya apa hadirin? Kalaulah sahabat saja diperintahkan untuk memperbaiki daripada iman, bagaimana dengan kita ini yang imannya masih terkesan dengan suasana dan keadaan? Kalau suasananya baik, maka imannya akan baik. Suasananya rusak, imannya juga akan rusak. Maka alim ulama menyarankan kepada kita, bapak-bapak sekalian, penting sekali kita itu untuk membuat mahol. Mahol itu suasana. Siapa yang harus membuat mahol? Tentunya orang-orang yang sudah ada di masjid, gitu. Jadi orang yang kalau kita lihat catatan biasanya di dinding-dinding masjid itu, Pak Ustadz,
Kan ada itu struktur kepengurusan masjid gitu ya, Mas Taji ya. Masa bakti atau masa khidmat gitu. Masa khidmatnya ada mulai tahun 2023 sampai 2028. Masa baktinya, masa khidmatnya. Tapi ketika kita lihat, kapan dia khidmat gitu. Khidmat itu apa? Khidmat itu melayani jamaah-jamaah yang ada di masjid, ini namanya khidmat. Gitu. Khidmat itu melayani tentang kemakmuran masjid. Masa baktinya ada 5 tahun gitu, masa khidmatnya. Tapi ketika dilihat hari-hari di masjid nggak ada khidmatnya, nggak ada yang khidmat gitu. Keluar masuk masjid itu paling waktu sholat. Gitu. Waktu-waktu sholat ya kan. Jadi nanti adzan duhur berangkat bapak-bapak ke masjid. Nanti setelah itu sholat, zikir, sholat sunnah pulang. Nanti asar lagi seperti itu. Selesai pulang, maghrib datang lagi. Kapan khidmatnya untuk masjid? Khidmatnya untuk umat kapan? Nah di sini dianjurkan untuk bagaimana diri kita buat mahol, buat suasana. Maka kalau alim ulama menyarankan bagaimana masjid kita itu, bapak-bapak sekalian, supaya bisa menjaga keamanan, keimanan diri kita, juga jamaah-jamaah yang ada di masjid supaya imannya itu iman standar gitu. Itu 24 jam itu harus ada amalan dalam masjid itu. Ya kan? Ya kalau belum bisa 24 jam ya 12 jam, 10 jam dan lain sebagainya. Maka buat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sahabat tadi setelah mendapatkan arahan daripada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bagaimana memperbaiki daripada iman-iman mereka, maka sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara memperbaiki iman-iman kami? Baginda Nabi menyampaikan, aksiru min qauli la ilaha illallah. Memperbanyak zikir la ilaha illallah. Afdalu dzikri la ilallah, seutama-utama zikir la ilallah. Bahkan dengan la ilaha illallah itu sendiri hadirin yang mulia, atau dengan zikir Allah bizikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikrullah ini akan menyebabkan daripada hati yang tenang. Selain daripada meningkatkan iman, ketika la ilaha illallah kita sampaikan kemudian kita zikirkan, kalau sudah mencapai daripada nisab yang dikehendaki jumlahnya di dalam kitab Khazinatul Asrar itu disampaikan tertulis daripada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menzikirkan kalimah la ilaha illallah sebanyak 71.000 kali maka bisa digunakan untuk memfidah atau memfidah ya. Kalau di Jawa sudah masyhur ya Ustaz ya. Kalau di sini ya kemarin ada tempat adiknya Mas Ahmad itu, kemudian di tetangga saya kemarin juga memfidah daripada saudara. Kalau di Jawa sudah masyhur. Saya pernah keluar 4 bulan itu beberapa kali memfidah daripada almarhum yang telah mendahului daripada keluarganya difidah. Difidah itu dikirimkan kalimah la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali atau 71.000. Mungkin sebagian ada yang nggak percaya tentang perkara ini ya. Cuman kalau kita ngelihat Syekh Maulana Zakaria rahmatullah alaih, beliau nyusun sebuah kitab yang di dalamnya diambil daripada kitab Khazinatul Asrar juga. Itu ada satu kisah di mana beliau dalam kisah tersebut langsung mendapatkan 2 pelajaran. Jadi ketika dalam jamuan pertemuan itu, ada seorang pemuda yang teriak sekeras-kerasnya. Kemudian ditegur oleh ulama tadi, wahai anak muda, kenapa engkau berteriak sedemikian dahsyat? Wahai paman, yang disebut paman itu di dalam kitab yang disusun oleh Maulana Zakaria rahmatullah alaih adalah seorang ulama.
ibu saya sedang disiksa dalam neraka. Gitu. Akhirnya apa? Langsung diniatkan oleh paman yang disebut paman tadi, yang beliau punya simpanan, Pak Salam, punya simpanan zikir la ilaha illallah 70.000 kali lebih. Jadi yang 70.000 itu dihadiahkan kepada ibu pemuda ini. Begitu dihadiahkan langsung seketika diikrarkan, maka pemuda tadi langsung memanggil lagi paman. Alhamdulillah ibu saya telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ulama tadi memberikan penilaian, dalam pertemuan itu dapat 2 pelajaran, bahwa yang satu betul pemuda ini adalah pemuda yang kasaf, yang dibuka tabirnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melihat keadaan bagaimana ibunya di akhirat. Kemudian yang kedua adalah dapat satu pelajaran, bahwa dengan menghadiahkan zikir kalimah la ilallah sebanyak 70.000 kali, itu dapat memfidah, menebus daripada orang yang divonis masuk ke dalam neraka. Tentunya ya syaratnya punya la ilaha illallah juga. Artinya yang difidah ini adalah orang yang Islam. Gara-gara dosanya dia divonis masuk ke dalam neraka, akhirnya diringankan atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala asbab daripada fidah tersebut. Ini yang biasa sering disampaikan oleh Gus Jamal ketika beliau mengawali daripada fidah. Kalau dulu, kalau sekarang kan sudah sering, maka sudah jarang disampaikan. Kemudian hadirin yang mulia, hari ini kita masuk pada pertemuan wal maqalatu sabi'atu wa isrun. Makalah yang ke-27. Warawa diriwayatkan atau meriwayatkan sapa Dailami, Imam Dailami annahu sallallahu alaihi wasallam qol, beliau berkata, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, tarkud dunya asarun minas sabri wa asaddu minan khatmis suyub. Meninggalkan dunia itu lebih pahit daripada kesabaran, wa asaddu min khatmil suyub, dan lebih lebih pedih daripada tebasan pedang gitu. Oh, kok gitu ya Pak ya? Gimana ini penjelasannya? Jadi meninggalkan dunia itu apa loh? Kita sudah masih ada di dunia, tapi meninggalkan tentang keinginan tentang keduniaan. Siapa sih yang nggak ingin tentang dunia, Pak ya? Kita semua ingin lah tentang dunia. Orang miskin ingin kaya, orang kaya ya ingin tambah kaya gitu. Pasti semuanya menginginkan daripada keduniaan. Tapi ketika kita meninggalkan daripada keduniaan, meninggalkan daripada keinginan daripada dunia itu lebih pedih dibandingkan daripada tebasan pedang. Kok tebasan pedang, Pak? Kita kena jarum dikit aja. Jarum suntik lah, jarum kain lah, itu terasa pedih ya. Apalagi kalau kena tebasan pedang. Kenapa hadirin yang mulia? Ya, nanti di sini akan dijelaskan. Wala yatrukuha ahadun illa atahullahu misla ma yu'tihi suhada. Saking pedihnya, sakitnya meninggalkan daripada keduniaan itu, artinya tidak cinta kepada dunia ini hadirin yang mulia, mengosongkan daripada kecintaan kepada keduniaan, itu illa atahullahu misla ma yu'tihi suhada. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang tersebut sebagaimana pahalanya syuhada. Pahalanya orang yang mati, syahid. Nah, meninggalkan dunia ini bukan berarti orang harus jatuh miskin semua, tidak. Boleh jadi orang miskin dan orang kaya itu, orang miskin cintanya kepada dunia bisa jadi lebih dibandingkan daripada orang kaya. Satu contoh begini, misalnya ada seorang miskin. Dia punya kambing 1. Dilus-lus setiap hari itu kambingnya.
Sampai adzan dikumandangkan itu masih ngurusin kambingnya. Sampai adzan dikumandangkan dia tidak pergi ke masjid, urusi kambingnya, punya motor satu juga dilus-lus motornya gitu. Kemudian punya toko satu juga, punya toko bakso satu juga sudah sibuk gitu. Sudah tidak lagi datang ke masjid memenuhi daripada panggilan daripada adzan, hadirin yang mulia. Itu yang dinamakan daripada hubbud dunya. Cinta kepada keduniaan. Sementara orang kaya yang boleh jadi kendaraannya ada 4, pajeronya ada 4 misalnya. Tapi dia nggak tertinggal sholat jamaahnya. Dibuat enjoy saja, hadirin yang mulia. Dia tidak memasukkan daripada kendaraan-kendaraan yang mewah ke dalam hati. Ketika ada panggilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu panggilan untuk memakmurkan masjid, panggilan dakwah, panggilan untuk menuntut ilmu, panggilan untuk membuat mahal tadi, panggilan untuk memikirkan bagaimana saudaranya juga punya keimanan, meningkatkan daripada keimanan, tidak menghalangi daripada panggilan tersebut dibandingkan daripada cintanya kepada kebendaan-kebendaan tadi. Jadi meninggalkan daripada keduniaan artinya mengosongkan hati ini dari cinta kepada dunia. Boleh jadi hartanya banyak, boleh jadi rumahnya besar nanti untuk mengkhidmat tamu, ya kan? Kalau ada tamu-tamu datang yang banyak, diperlukan daripada tempat yang luas. Tapi niatnya adalah bukan untuk kebanggaan, gitu. Niatnya adalah untuk mengkhidmat daripada orang-orang yang datang ke rumahnya. Kemudian watarkuha, dan termasuk daripada meninggalkan dunia ini adalah qillatul akli. Sedikit makan. Gimana Mas Aris? Sedikit makan ya? Sedikit makan. Kalau Nabi itu makan setelah kenyang, begitu ya? Makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau kita belum lapar sudah makan. Kalau enggak kalau enggak wareg gitu, kita belum berhenti gitu. Nah, anjurannya apa? Qillatul akli. Anjurannya adalah sedikit makan. Kenapa biasanya yang sering ngisi pengajian itu kok gemuk-gemuk hadirin? Ya habis ngisi suruh makan lagi, habis ngisi suruh makan lagi. Jadi dikit-dikit tapi ya banyak juga, tapi tambah gemuk-gemuk gitu. Maka sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti kalau yang kurus itu makannya sedikit, belum tentu juga lah ya. Kadang 2 piring juga enggak menyebabkan daripada dia gendut gitu. Wasibai dan kenyang. Wabadu sanai dan juga hadirin yang mulia, termasuk meninggalkan daripada keduniaan ini adalah wabuguduk sana, bukan ba'du. Bugduk. Bugduk itu benci, asana kepada pengalem. Jadi dipuji orang itu enggak seneng, Pak. Kalau ada orang muji dia gitu, dia itu nggak suka sebenarnya. Gitu. Tapi kalau sudah dipuji orang kok dia suka, gitu, dia punya kelebihan, punya kepandaian atau punya kedudukan, dia punya kelebihan sosialnya itu, sifat sosialnya itu bagus, dermawannya itu bagus, kemudian dipuji orang, itu nggak suka, termasuk itu meninggalkan daripada keduniaan. Tapi kalau dia senang dipuji hadirin yang mulia, ini akan membahayakan daripada dirinya, termasuk cinta kepada keduniaan. Apalagi dia nggak punya sesuatu yang harus dipuji, kok senang dipuji gitu. Dermawan ya ora, ya sifat sosialnya nggak ada. Jadi ketika dipuji orang, wah sampean ini dermawan banget, padahal ya ora juga. Kota impak Jumat kadang ya nggak ngelebokne juga, saya ora gitu. Ketika dipuji seperti kayak ini diumpamakan itu. Ada seorang kiai mengatakan, jadi orang yang nggak punya apa-apa, nggak layak untuk dipuji kok dia dipuji. Kemudian itu dia senang hadirin yang mulia, sebagaimana orang yang mengeluarkan angin daripada tubuhnya, apa namanya itu? Kentut ya. Wahai Abu, kentutmu wangi banget. Oh nggih, kentute kula niku duka wangi banget kentute kula. Padahal yang namanya kentut itu badeg kan.
Ketika dikatakan kentutmu wangi, dia bangga. Wah, memang nggih. Kula niku lek ngentut benten kali lintu-lintune. Kula niku lek ngentut jan wangi kok. Kanca-kanca dengan ngemboni kentut kula gitu kan. Ini hadirin yang mulia, dia nggak punya apa-apa, nggak layak untuk dipuji. Ketika dipuji, itu dia merasa bangga. Gitu. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fainahu manahabasana, karena sesungguhnya orang yang suka dipuji, cinta kepada pujian-pujian minan nasi daripada manusia, itu disebut ahabbud dunya wa na'imaha. Dia cinta kepada dunia dan kenikmatan-kenikmatan dunia. Jadi bagusnya gimana, Pak? Kalau ada orang muji, loh ini orang baik kok. Kawannya muji ya sah-sah saja toh. Artinya enggak dimasukkan ke dalam hati. Kalau pujian datang kepada kita itu merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman jangan menjadikan maksud dan tujuan kita ketika kita berbuat daripada amal kebaikan. Saya mau dermawan lah supaya dipuji menjadi orang yang dermawan. Saya mau rajin ke masjid lah supaya orang memuji kalau saya ini ahli masjid, itu kan. Atau saya mau rajin ngaji lah supaya saya itu dikatakan orang yang rajin tolab, rajin menuntut daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kalau niatnya seperti itu berarti ahabbud dunya wa ni'amaha, cinta kepada keduniaan dan kenikmatan-kenikmatannya. Maka kalau dalam mudzakarah jamaah itu hadirin yang mulia, dicaci, dimaki tidak sakit hati, dipuji, disanjung tidak bangga diri gitu. Nantinya akan mendapatkan daripada ridha Allah. Jadi ridha Allah itu akan kita dapatkan 4. Yang pertama dicaci, dimaki tidak sakit hati, dipuji, disanjung tidak bangga diri, kemudian selalu meningkatkan daripada amalan. Kemudian semakin banyak amal, semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalannya nambah, ibadahnya nambah tekun, zikirnya nambah banyak, bacaan Al-Qur'annya itu nambah banyak gitu. Sedekahnya juga nambah banyak gitu. Itu ciri-ciri mendapatkan ridha Allah. Kalau dia dicaci, dimaki tidak sakit hati, dipuji, disanjung tidak bangga diri, kemudian selalu meningkatkan amal. Jadi grafik amal itu senantiasa naik. Bukan naik turun, tapi grafik amal itu senantiasa kita naikkan. Insya Allah Pak ya, kita naikkan grafik daripada amal kita, kemudian kita nggak usah senang akan pujian-pujian yang datang kepada kita. Seandainya ada pujian datang, itu jangan dimasukkan ke dalam hati kita. Kemudian waman sarrahu. Waman sarahu an-naimu kullu naim fal yada'id dunya wa sana'a minan nas. Apa ini sarah ini? Dan barang siapa yang mendapatkan daripada kenikmatan, kullu naim, setiap daripada kenikmatan, fal yadda, maka dianjurkan untuk meninggalkan ad-dunya wasana dan meninggalkan daripada pujian-pujian tadi minan nas, daripada manusia. Jadi orang yang sudah mendapatkan daripada kenikmatan, kullu naim, setiap daripada kenikmatan, maka falyada'id dunya wasana, meninggalkan daripada kecintaan dunia dan pujian minan nasi, daripada manusia. Waruya, dan diceritakan ani Ibnu Majah, dari Ibnu Majah annahu sallallahu alaihi wasallam qol, Ibnu Majah mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat niyatuhul akhirah, man utahi sapane wong iku kanat ana sapa man apa niyatuhu niyate man iku al-akhirat,
jama'allahu samlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Barang siapa yang niat untuk seluruh daripada amal perbuatannya itu adalah akhirat, jama'allahu samlahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan atau menjadikan urusan-urusannya wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjadikan rasa kaya fi qalbi dalam hatinya. Jadi seseorang itu kalau niat amalnya itu khusus akhirat, itu diberikan rasa kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Enggak butuh dengan keduniaan gitu. Dia tidak ada diberikan rasa butuh, tidak ada diberikan rasa fakir. Yang ada rasa ghina fi qalbihi dalam hatinya. Wa tatahud dunya, dan keduniaan itu akan datang rogimatun dengan keadaan hina. Ini sudah alim ulama ini Pak ya. Kalau sudah tingkatan seperti ini bukan tingkatan kita ini. Jadi tingkatan orang-orang khawas itu. Kemarin disebutkan ada yang namanya hukama, ada ulama yang azimah, ulama yang besar itu, ulama yang agung itu. Jadi hatinya dikosongkan dengan keduniaan. Kemudian beliau merasa kaya dengan dibuat kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keduniaan itu datang kepadanya dalam keadaan hina. Coba alim ulama kita itu apa usahanya alim ulama kita? Tapi kebendaan datang kepada beliau. Maka hadirin yang mulia, maka disebut ada makom tadrid, juga ada makom asbab. Makom tadrid itu adalah suatu makom, satu kedudukan seorang hamba yang dia hanya menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersunyi diri, beribadah kepada Allah, berhalwat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya asbab yang ia kerjakan. Tapi masalah rezekinya dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dicukupkan daripada keperluan daripada kehidupannya. Nah, orang yang seperti ini hadirin yang mulia, orang yang sudah punya makom tadrid, alim ulama mengatakan kalau dia turun ke masyarakat, dia ikut bekerja gitu, mencari asbab, harus ke ladang, harus ke toko, harus ke tempat pekerjaan lainnya, itu sama saja menurunkan daripada derajatnya, dan ini tidak digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, ada orang yang belum mencapai daripada makom tadrid. Dia makomnya asbab seperti kita. Untuk mendapatkan rezeki ya harus buka toko, harus ke pabrik, harus ke ladang, harus ke kantor, harus ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat untuk buat usaha tadi. Dia makomnya adalah makom asbab. Ketika seorang makom asbab ini hadirin yang mulia, kemudian dia langsung buat rubah daripada dirinya. Saya nggak usah buka toko saja. Saya nggak akan buka warung bakso. Saya tidak akan buka daripada pertanian, saya tidak akan pergi ke pabrik, saya ke masjid saja. Terus dia menunaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak dikendaki, itu termasuk daripada orang yang malas itu. Belum mencapai makomnya gitu. Jadi yang sudah ada di atas nggak boleh turun, kemudian yang di bawah tidak harus menaikkan diri kalau belum mencapai daripada makomnya, keyakinannya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi datang kepada orang yang punya makom tadrid tadi, keduniaan itu dengan perasaan roghimah, dengan perasaan hina. Wa man kana niyatuhu dunya, dan barang siapa yang niat usahanya itu dunia gitu. Walaupun kita ke toko niatnya jangan dunia, Pak ya. Kita ke ladang niatnya jangan dunia. Kita apalagi ke masjid, apalagi ngajar niatnya jangan dunia.
Jadi ke toko tidak diniatkan untuk dunia, ke kantor tidak diniatkan untuk dunia, ke ladang tidak diniatkan untuk dunia. Namun kalau dia diniatkan untuk dunia, wa man kanat niyatud dunya farakallahu alaihi amrohu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam yatihi minad dunya illa ma kutibalah. Orang yang berusaha dunia, kalau dia diniatkan untuk dunia atau dia menunaikan ibadah diniatkan juga untuk dunia, maka di sini dijawab, diberikan keterangan oleh Nabi, farakallahu alaihi amrohu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan perkara-perkaranya fakrohu, menjadi dia sangat butuh tentang perkara itu. Sehingga dibuatkan di dalam dirinya itu rasa fakir gitu. Dalam fakirnya ini baina ainaihi walam yati minad dunya ila ma kutibah lahu. Jadi rasa fakirnya itu dihadapkan di kedua belah mata ini. Jadi ada perasaan kurang asa dalam kehidupannya itu hadirin. Ini nanti kalau saya nggak buka gimana ini? Kalau saya nggak ke ladang gimana ya? Kalau saya nggak ke pabrik gimana ini? Jadi ada perasaan-perasaan seperti itu. Sehingga nanti sudah mendapatkan daripada keuntungan dalam satu hari 1 juta hadirin yang mulia, itu ingin menaikkan daripada keuntungannya. Padahal yang lain mendapatkan keuntungan 25.000 aja sudah bahagianya sudah luar biasa. Coba orang-orang yang di kampung itu mendapatkan uang 25.000, 50.000 itu hadirin yang mulia sudah merasa bahagia, makan enak, tidur nyenyak. Tapi orang yang keinginannya daripada kecintaan dunianya itu tinggi hadirin yang mulia, punya keuntungan yang besar, dia ingin mendapatkan yang lebih besar lagi. Kalau diberi yang biasanya dapat 1 juta, kemudian dia mendapatkan hanya 300.000 saja, apa yang terjadi? Ada keluhan-keluhan di sana sini gitu. Maka bahasa sekalian yang mulia, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, ja'ala ainaihi walam yati minad dunya illa muktibalahu. Dan keduniaan itu hadirin yang mulia tidak akan ia dapatkan kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita luruskan niat kita. Ketika kita beribadah, ya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, niat untuk akhirat. Untuk urusan-urusan keduniaan kita niatkan juga untuk urusan daripada akhirat kita. Kita lanjut. Wal maqalatu saminatu wa isrun, maqalah yang ke-28. An Abi Bakrin, diceritakan dari Abu Bakar. Tapi bukan Abu Bakar Siddiq. Di sini Abu Bakrin Dalifi. Ada ulama mengatakan Dalifi atau Dalafi begitu. Tapi nggak tahu, ya kan? Kita nggak pernah ikut memberikan nama. Jadi bisa Dalifi, bisa Dalafi gitu kan. Bin Jahdar. As-Sibli kang bangsa Sibli rahimahullahu taala. Al-Baghdadi kang orang Baghdad. Al-Maulidi, beliau lahir di mana? Di Bangladesh, di Baghdad. Sahib al-Junaid, ini masih sahibnya atau kawannya daripada Junaid al-Baghdadi. Wa min fi isrihi Maliki, dan dia termasuk daripada bermadhabkan daripada Imam Malik. Asa sab'an wa samanina sana, beliau hidup itu selama 87 tahun hidupnya. Kemudian hadirin yang mulia, beliau mengatakan, ini uhibbu an ahabba laka jami'a hasanati ma'afakri. Jadi beliau mengatakan, beliau ini adalah DP kepada Allah Subhanahu wa taala. Duh Gusti, ya Allah gitu. Sesungguhnya aku ini cinta
an ahabba laka jami'a hasanati, aku serahkan cinta kalau aku ini senang kalau kebaikan-kebaikanku ini aku serahkan kepada engkau. Ma'ak fakri, padahal aku butuh tentang tentang kebaikan itu gitu. Jadi ini adalah seperti yang disampaikan oleh siapa? Oleh siapa itu? Abu Nawas gitu. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gaya-gaya rayuan gitu. Ya Allah, aku serahkan tentang kebaikan-kebaikan ini kepada Engkau, namun aku sebenarnya membutuhkan daripada kebaikan itu. Kalau dulu Abu Nawas mengatakan gimana? Illahi lastulil firdausi ala wala aqwa alan naril jahimi. Ilahi lastulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi. Fahamli taubatan wa ufir dunubi fa innaka ghafirud dzambil azim. Itu adalah ucapan daripada Abu Nawas ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ini adalah bukan ahli surga, tapi enggak kuat di neraka. Seperti daripada Asli Bli tadi mengatakan, ya Allah, saya punya kebaikan sedikit, tapi sebenarnya saya itu butuh kebaikan itu. Maknanya adalah kebaikan yang beliau sajikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini beliau juga membutuhkan akan dibagi dengan jannahnya, diberikan daripada surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam makalah yang ke-28 ini kita dianjurkan untuk bagaimana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita meninggalkan, tidak cinta kepada dunia, kita luruskan daripada niat-niat kita hanya untuk akhirat kita, kemudian kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermunajat dengan kalam-kalam yang indah kepada Allah, yakni membujuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak ya. Bapak sekalian yang mulia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan paham pada kita. Kemudian kemarin mungkin sudah disampaikan oleh Ustaz Mujayin ya, bahwa nanti tanggal 9 Desember nanti ada pertemuan di Islamic Center Bandar Lampung. Maka kawan-kawan dari Munawaroh, dari majelis kita yang di Kauman, majelis kita yang di musola belakang, dan juga kawan-kawan tulang bawang barat ini akan banyak yang berangkat di pengajian akbar tersebut yang diisi oleh Gus Mahmud, putra mahkota atau putra daripada Pak Yai Uzairon atau putra almarhum Pak Yai Uzairon. Maka dari sekarang kita niatkan, kita ajak kawan-kawan kita. Kemudian Bapak sekalian yang punya kendaraan, nah ini yang punya kendaraan boleh kita sedekahkan, kita impakan bahwa daripada jamaah. Di sini kalau ada kendaraan 5, boleh nanti kita tawarkan. Yang jamaah Kauman itu kan belum banyak kendaraan gitu kan. Jamaah dari Tunas Asri juga nanti bisa gabung di kita. Ini beliau dari Tunas Asri sering hadir di tempat kita ini. Kemudian dari Babu Salam juga hadir, nanti kita nebeng kendaraan yang ada di Munawaroh. Munawaroh kan orang kaya-kaya di sini kan. Jadi banyak kendaraan. Insyaallah ya. Nah, ini tanggal 9 kita kosongkan daripada agenda-agenda lain, kita mengikuti daripada agenda yang tadi kami ilankan. Nanti undangannya menyusul. Insyaallah gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya Pak. Iya. Oh iya, ini lagi program gimana?